Apa yang harus dilakukan oleh learning and development expert untuk memastikan adanya dampak bisnis? Oke, kalau kita bicara tentang dampak bisnis ya, bagaimana learning and development itu memberikan dampak bisnis yang efektif, yang impactful. Tentunya learning and development tidak cukup hanya dengan bagaimana mendesain belajar, proses belajar dalam tanda petik. Tapi kita harus bicara tentang belajar secara keseluruhan ya. Dari model kita punya 3 proses dalam belajar itu. Yang kita sebut sebagai important, excellence, dan strategic process. Di dalam important process, yang perlu dipastikan adalah learning portfolio-nya. Seberapa jauh learning portfolio dengan kebutuhan bisnis, dengan strategi bisnis itu sudah benar, sudah align dalam hal ini. Setelah itu kita bicara tentang budaya belajar. Kita bicara tentang ownership daripada belajar. Seberapa jauh para pimpinan perusahaan itu memang melihat bahwa proses belajar, learning and development itu adalah tools-nya dia untuk mencapai tujuan dia. Dan seberapa jauh karyawan, para learner itu memang juga percaya atau merasakan benefitnya. Dengan mereka belajar, mereka bisa mengerjakan tugas-tugasnya dengan lebih baik. Dengan mereka belajar, mereka bisa mencapai targetnya dengan lebih mudah atau bahkan exceed target ini. Dan terakhir kita bicara tentang strategic process. Seberapa jauh sih learning and development itu memang diajak dalam proses diskusi untuk keputusan-keputusan strategik, bahwa dia benar-benar mengerti strategic issue, strategic process, strategic decision yang terjadi dalam perusahaan ini untuk nanti dia bisa mentranslate ke dalam program-program pembelajaran. Beberapa perusahaan tidak mendapatkan profit meski mengedepankan learning and development. Seberapa penting learning and development dapat menjaga keberlangsungan perusahaan? Oke, kalau kita bicara tentang seberapa penting sih learning and development itu untuk menjaga kelangsungan perusahaan, menurut saya sih penting banget. Karena learning and development itu kan isunya adalah kita bicara tentang competitive advantage. Bagaimana kita lebih bagus daripada para saingan. Kemudian kalau kita bicara learning and development, keberlanjutan daripada sebuah organisasi, kita juga bicara tentang bagaimana para karyawan, tim, kapasitas dalam perusahaan itu bisa mengikuti perubahan. Kalau di luar berubah, kita harus berubah. Atau kalau di luar tidak berubah, kita yang harus berubah untuk meng-create competitive advantage. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk memastikan bahwa perusahaan itu bisa mendapatkan profit, itu pertanyaannya juga seberapa jauh learning process itu sudah dilakukan dengan benar. Dan nantinya kita bicara tentang 3 proses ya, important process, excellence process. Excellence process itu kan memastikan adanya impact ya. Dan terakhir strategic process. Strategic process itu intinya kita bicara adalah di saat perusahaan lagi mendapat cobaan, itu kita bicara tentang strategi ya. Seberapa jauh sih pimpinan perusahaan memang tetap melihat learning and development sebagai sebuah tools, sebagai suatu alat yang akan membantu dia melewati masa percobaan itu. Komitmennya seberapa, seperti apa. Itu yang nanti akan terlihat apakah learning and development itu benar-benar mendapatkan kayak semacam the right place in the organization. Untuk meng-create competitive advantage, untuk memastikan sustainability, termasuk di dalamnya adalah untuk kita bisa keluar daripada masa-masa sulit sebuah organisasi. Bagaimana cara shifting mindset bahwa belajar adalah tanggung jawab tiap karyawan, tidak hanya tuntutan perusahaan? Oke, kalau kita bicara tentang shifting mindset karyawan ya, untuk memiliki lebih banyak tanggung jawab, berarti kita bicara lagi tentang proses daripada learning development secara keseluruhan. Tadi sebelumnya saya pernah bicara bahwa ada 3 proses, important, excellence, dan strategic process. Di sini kita terutama bicara tentang excellence process. Di dalam excellence process ada 2 sub-proses. Kita bicara tentang learning transfer dan kita bicara tentang budaya perusahaan. Di budaya perusahaan bagaimana sih organisasi meng-create suatu budaya, suatu environment bahwa learning itu rewarded, bahwa learning itu disediakan fasilitasnya, bahwa belajar itu dibantu, belajar itu di-encourage. Yang berikutnya adalah kita bicara tentang learning transfer. Proses belajar itu dipastikan ada gunanya. Para pembelajar, para karyawan, para learner itu memang merasakan adanya benefit. Kalau mereka belajar, kerjanya lebih mudah. Kalau mereka belajar, hidup itu lebih happy. Kalau mereka belajar, tujuan itu bisa lebih gampang tercapai. Tujuan itu malah mungkin bisa exceed untuk pencapaiannya. Ya, itu semuanya yang kalau mau tahu lebih jauh lagi, itu kita akan bicara ada webinar series yang namanya Learning Journey. Bagaimana kita meng-create the right learning process, bagaimana kita mendevelop the right tools supaya proses pembelajaran itu bukan hanya for the sake for numbers,
bukan hanya karena formalitas, tapi memang benar-benar dirasakan oleh para karyawan dan terlihat dampaknya untuk perusahaan dan organisasi yang menjalankan.